Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Mau lari kemana kau? Orang tua dengan pakaian ungu keluarga Yuan, di kejauhan, mengorbankan serangan pedang. Ye Chen dengan kejam menyerang lelaki tua itu. Tanpa sepatah kata pun, Ye Chen memukul kepala tetua itu dengan tongkat besi. Tongkat kecil itu tidak terduga dan dia menderita kerugian besar di tempat, dan seluruh kepalanya menjadi berdarah. Saat seperti itu, meskipun singkat, tetapi dikejar oleh tetua Changyu di belakangnya, dan pedang ditembakkan. Ye Chen tertusuk di bahu di tempat, dan Ye Chen hanya menstabilkan tubuhnya. Serangan Yuan Hong dan Yuan Zi juga sangat sengit, masing-masing mengeluarkan pedang, hampir membelah Ye Chen. Ye Chen berteriak, Ye Chen dengan paksa menstabilkan tubuhnya, bangkit dan melarikan diri. Mau lari kemana kau? Seseorang di depannya datang, dan kultivasinya tidak lebih lemah dari Yuan Hong. Ye Chen berbalik tajam dan melarikan diri ke arah lain. Kelilingi dia. Di sebelah timur, barat selatan, sudah terisi orang kuat yang mengepung. Di utara, Chang Yu dan Yuan Hong telah mengepung Ye Chen. Ye Chen, yang terpaksa menjadi gila, segera mengeluarkan tas penyimpanan dan menjejalinya dengan beberapa keajaiban. Selain itu, ada banyak pil, rumput roh, dan buah spiritual yang telah dibudidayakan untuk ditingkatkan, tetapi segala sesuatu yang mengandung esensi agung telah ditelan gila oleh Ye Chen, dan jauh dari dasar sekte Zhengyang. Masing-masing avatar, satu persatu, juga meridian bumi kepada Ye Chen. Saat pil disempurnakan, energi yang bergulir mengalir ke tubuh Ye Chen dengan liar. Sudah waktunya untuk melakukan ini. Kakek naga melirik 9 avatar Ye Chen dan berkata dengan marah. Sepertinya dia bisa melihat mengapa Ye Chen bisa menerobosnya. Ye Chen tidak menjawab, dan kemudian dengan gila-gilaan memurnikan obat yang dia telan ke perutnya. Kakek naga bergumam, ya, inilah yang harus dia lakukan dengan mengumpulkan banyak pil untuk menerobos ranah, sehingga dapat menyebabkan petaka guntur surgawi. Saat kekuatan spiritual agung terus mengalir ke tubuh, seseorang melirik ke langit tanpa sadar, dan menemukan bahwa langit yang semula cerah ditutupi dengan awan gelap, dan awan gelap bukanlah tebal biasa, yang membuat seluruh dunia menjadi gelap. Hei, betapa gelapnya itu! Pria itu berkata tiba-tiba. Suara patah terdengar di dunia bawah, dan kultivasi Ye Chen tiba-tiba masuk ke tahap spiritual. Bang! Saat Ye Chen maju, dan di atas ketiadaan, tiba-tiba guntur terdengar. Kemudian, awan gelap bergulung dan sangat tebal. Seluruh langit tertutup, dan seluruh bumi akan segera dihancurkan. Di antara awan gelap, guntur dan kilat terkoyak seperti ular, dan keagungan yang tidak dapat diganggu-gugat akan jatuh tiba-tiba. Ini, ada apa? Orang-orang kuat yang datang dari kuartet untuk membunuh Ye Chen tiba-tiba mandek, tanpa sadar melihat ke arah kehampaan, terutama merasakan paksaan yang kuat. Tidak bisa membantu tetapi bergidik. Guntur yang sangat kuat. Pada saat ini, bahkan leluhur Yuan Chang menatap kekosongan dengan wajah pucat. Ini petaka guntur surgawi. Chang Yu yang berpengetahuan luas tiba-tiba mengeluarkan suara, dan wajahnya berubah pada saat bersamaan. Dari pengalamannya, dia secara alami mengenali bahwa ini adalah tanda sebelum petaka guntur surgawi datang. Apa? Petaka surgawi, mereka tidak lemah, bakat mereka jauh di belakang. Selama ratusan tahun berlatih, beberapa orang bahkan belum melihat seperti apa petaka guntur surgawi itu.
Siapa yang akan menerobos? Dalam horor, pertanyaan terbesar di jantung kuartet adalah ini. Raungan Ye Chen menarik perhatian semua orang. Pada saat ini, Ye Chen berdiri di kehampaan, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, tubuhnya berdiri tegak, seperti mutiara emas, dan di dunia gelap, seperti bintang yang menyilaukan. Ternyata dia yang memicu petaka guntur, ini. Dia menerobos ke tahap spiritual, tidak heran. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, para tetua yang mengepung Ye Chen terkaget, bagaimana bisa kultivasi tahap pembentukan inti ke tahap spiritual menarik petaka guntur surgawi, membuatnya agak sulit dipercaya apa yang dilihatnya. Boom! Dengan raungan, pikirannya hancur, dan di tengah ketiadaan, guntur telah terbelah. Ye Chen melonjak ke langit dan menghancurkan petir dengan pukulan. Langkah Ye Chen dan guntur yang lebih kuat tiba-tiba terbelah. Melihat ini, Ye Chen berbalik tajam, melihat sekeliling, dan langsung mendatangi para tetua. Petaka guntur segawi sudah mulai. Melihat Ye Chen bergegas, pada para tetua pun ketakutan dan bergegas berlari menjauhi Ye Chen. Bagaimana mungkin Chang Yu tidak melihat apa yang dimainkan Ye Chen? Jika Ye Chen menariknya bersama untuk melewati petaka guntur akan sangat bahaya bahkan kematian menunggunya. Melihat Chang Yu dengan cepat mundur, Ye Chen menembak dengan sinar sihir. Dan saat Ye Chen bergerak, guntur bergemuruh juga bergerak bersamanya. Kemana Ye Chen pergi, petaka guntur mengikuti Ye Chen, tentu saja, semua orang di daerah yang mendekati Ye Chen akan menanggung petaka guntur bersama, dan ini bukan lelucon. Sembunyi, cepat pergi, Yuan Chang berteriak. Meskipun dia belum pernah melihat petaka guntur surgawi, dia tahu kekuatan petaka guntur surgawi, dan jika dia secara tidak sengaja dekat dengan Ye Chen, dia mungkin akan terkena juga. Tanpa pengingat Yuan Chang, para tetua lainnya langsung mundur. Merupakan kesedihan bagi Chang Yu untuk sedikit sedih. Dia adalah objek yang diincar Ye Chen. Dia melarikan diri satu kaki, dan Ye Chen mengejar. Gunur gemuruh yang besar juga secara sadar membawa Chang Yu ke dalam guntur. Saat petir turun, tubuh orang yang selamat ditebas di tempat, tanpa menunggu untuk menstabilkan bentuknya. Petir kedua jatuh, dan seluruh tubuh berlumuran darah. Mau pergi kemana kalian? Ye Chen, seperti binatang buas, bergegas di tempat, dan petaka guntur mengikuti gerakannya yang cepat. Ye Chen sekarang sangat marah. Kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Yuan Chang yang malu, yang mengalami luka dalam, ingin membunuhnya, tetapi takut terkena petaka guntur, dan hanya bisa mundur dengan cepat, dikejar oleh Ye Chen. Kekuatan petaka surgawi hari ini begitu besar. Yuan Chang tampak pucat dalam kehampaan, dan bahkan Master Chang Yu tidak berani bertarung. Jika ya, mereka pasti akan melarikan diri untuk pertama kalinya. Benar-benar tidak mengatakan, Guru Chang Yu melarikan diri dan bergegas ke sisi mereka, Ye Chen di belakangnya juga menyusul, Ye Chen semua datang, melihat bahwa Master Chang Yu melarikan diri ke sisi ini, Yuan Chang dan yang lainnya, dan tidak bisa tidak bersumpah, begitu banyak tempat tidak bersembunyi, Anda telah datang kepada kami, apakah Anda berniat membunuh kami semua? Segera, Yuan Chang dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa dan melarikan diri. Di belakangnya, lautan guntur dan guntur mengamuk, dan kemanapun Ye Chen lewat, gunung-gunung raksasa jatuh, bumi retak, dan kemanapun Ye Chen lewat, ada orang yang terpukul. Hampir semua kultivator melihat ke satu arah, tampak terkejut dan bertanya-tanya. Ini siang hari, apakah langit di sana gelap?
Bagaimana saya mendengar guntur, atau apakah saya salah dengar? Petaka guntur surgawi, ada berita di sana. Seseorang sedang menerobos. Seseorang berbisik di kerumunan. Cepat, ayo lihat, aku sudah lahir dan belum melihat seperti apa petaka guntur surgawi itu. Segera, orang-orang bergegas ke kota kuno terdekat. Hal utama adalah menggunakan susunan teleportasi di kota kuno untuk berlari melihat petaka guntur surgawi. Di jalan-jalan kota kuno yang ramai, karena kerumunan orang, seorang wanita mengenakan gaun peri berwarna-warni mau tidak mau menggerakkan tangga teratai, dan dia bersembunyi dengan lembut ke sisi jalan, memperhatikan kerumunan dengan tenang. Petaka guntur surgawi, dalam sosok air pasang, wanita kulit putih yang mengenakan gaun peri berwarna-warni bergumam, dan kata, surgawi, sedikit mengingatkan, yang melintas di matanya yang redup. Sedikit cahaya mata redup. Dia memiliki wajah pucat, dengan kelelahan di antara alisnya, dan wajah yang tiada taranya, dan tubuh yang sakit dan halus, agak kesepian tertiup angin. Dia seperti tetesan salju yang layu, terus-menerus dikenakan dalam debu. Pergi ke sana sebagaimana mestinya. Jika melihat lebih dekat, wanita dengan gaun ini adalah Chu Xuan. Chu Xuan bergumam ketika melihat dari jauh ada petaka guntur surgawi, mengingatkan akan Ye Chen. Ye Chen, jika kamu masih hidup mungkin kau juga akan menerobos menyebabkan petaka guntur surgawi. Melihat orang-orang yang melonjak ingin melihat petaka guntur, Chu Xuan bergumam lagi. Di depan mereka, Yuan Hong, tidak berani tinggal sebentar, dikejar oleh Ye Chen. Pada saat ini, tidak ada yang berani menyerang dan kembali untuk menangkap Ye Chen. Mereka tidak takut pada Ye Chen, tetapi mereka takut akan petaka guntur surgawi yang dibawa oleh Ye Chen. Kuartet, orang yang datang untuk bertanya dengan tergesa-gesa mendekat. Semua orang tidak bisa menahan kedutan ketika mereka melihat tetua tahap Dark Space Chang Yu dan Yuan Hong dikejar oleh Ye Chen dan langit yang bergemuruh. Ketika mereka melihat Ye Chen melintasi, mata semua orang juga penuh keheranan. Bukankah ini anak yang membuat masalah dengan keluarga Yuan di kota Chanlang tadi malam? Belum lama ini, dia meminta tebusan keluarga Yuan. Bakat anak ini juga sombong. Aku belum melihat petaka guntur surgawi. Tapi anak ini benar-benar seperti hewan buas. Seorang anak tahap spiritual mengejar dua tetua tahap Dark Space. Belum pernah sebelumnya, dan diperkirakan tidak akan terjadi di masa depan. Ketika kuartet menghela nafas, suara teriakan Ye Chen belum terputus. Sekelompok tetua dikejar olehnya dari selatan ke utara dan dari barat ke timur. Adegan ini benar-benar melanggar hukum. Wah, artinya apa artinya? Tepat ketika Ye Chen menunjukkan kekuatannya yang besar, suara kakek naga kuno yang terlalu ganas terdengar di benak Ye Chen. Begitu petaka guntur beres, kamu akan dipotong menjadi abu oleh mereka. Dengan hanya setengah kehidupan yang tersisa dan dikelilingi oleh orang lain, apakah kau masih ingin mengejarnya? Ya kakek aku lupa, Ye Chen berhenti tiba-tiba, berbalik tajam, dan berbalik tidak lagi mengejar. Tetua Chang Yu berkata, petaka gunur akan segera berakhir, pasti dalam keadaan lemah, ayo kejar, dia mengejar lebih dulu, wajahnya yang berdarah sangat memalukan, seperti roh jahat. Jika kamu mengatakan ini, maka aku akan bermain sebentar. Tanpa diduga, Ye Chen, yang baru saja berlari tidak jauh, kembali, sehingga Chang Yu yang mengejarnya secara langsung sekali lagi bergemuruh oleh langit. Darah mengalir keluar dengan tulang berlumuran darah,
dan Master Chang Yu yang pahit tidak dapat dibedakan oleh guntur. Ye Chen melangkah maju dengan sadar dan memutarnya dengan tendangan, hanya untuk menghela nafas. Ye Chen mencibir, masih berani mengejarku. Chang Yu yang sedang memegangi bentuk tubuhnya, berteriak seperti anjing gila, mungkin sejak dia selama hidup, tidak pernah merasakan sakit seperti ini oleh seorang bocah. Namun, Yuan Zi, yang selalu menjadi bosnya, semuanya berpura-pura tuli dan bisu, satu persatu berjalan di kehampaan, hanya tidak mengejar. Mereka sangat takut diretas oleh petaka guntur surgawi. Itu sekuat tulang berdarah Master Chang Yu pun tak bisa menahan guntur. Melihat Yuan Chang, mereka semua berpura-pura bodoh dan penuh amarah, dan sangat marah. Melihat ini, Yuan Chang juga harus gigit jari dan menindaklanjuti penyelamatan. Tanpa tindakan pencegahan, Chang Yu adalah anggota Istana Haus Darah. Dia baru saja menerima Yuan Hao sebagai murid. Hubungan ini harus dijaga. Adapun Ye Chen, saat ini dia telah menyelinap ke kota kuno, meskipun ditutupi dengan jubah hitam, tetapi tubuhnya berlumuran darah. Menyewa penginapan kecil, Ye Chen duduk bersila di kamar. Segera, Ye Chen merobek jubah hitam, memperlihatkan tubuhnya yang berlumuran darah. Meskipun Ye Chen sudah menerobos ke tahap spiritual, meskipun Ye Chen juga melawan petaka guntur surgawi, Ye Chen juga terus menambahkan energi dalam jumlah besar. Klik, klik. Segera, Ye Chen mendengar suara seperti itu. Jika perhatikan baik-baik, melihat bahwa setiap meridian berlama-lama di sekitar guntur dan kilat. Di bawah penempaan guntur dan kilat, meridiannya terus-menerus semakin tebal, dan menerobos ke tahap spiritual lautan intinya juga melebar 3 lebih dari sebelumnya. Kali ini, Ye Chen menganggap berkah karena kemalangan. Jika Ye Chen tidak dikepung dan dipaksa untuk menerobos, mungkin perlu setidaknya beberapa hari lagi untuk menerobos. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang malam, dan kemudian pagi tiba. Di pagi hari, tanpa menunggu cahaya merah pertama muncul di timur, Ye Chen berjalan keluar pintu dengan tatapan bersemangat. Darah agung memenuhi tubuhnya, dan kekuatan sombong memberinya kepercayaan diri yang lebih kuat. Ini terasa sangat enak. Ye Chen meregangkan pinggang malas. Ye Chen sekali lagi mengenakan jubah hitam, mengenakan topeng hantu, dan kemudian melangkah keluar. Ye Chen telah berbelok beberapa sudut ke pusat kota kuno ini. Ada altar di atas altar, dan ada susunan kuno teleportasi satu ukuran lebih kecil dari kota Changlan kuno. Seseorang berbaris di depan susunan teleportasi. Ye Chen melirik, dan berdiri dengan sadar di akhir. Teman muda, mau kemana? Ye Chen sudah pada gilirannya. Seorang lelaki tua berambut putih menjaga teleportasi. Dia berbicara dengan lembut, seperti kakek tua yang baik hati, jauh lebih kuat dari Yuan Zi kemarin. Kota kuno Feng Yue. Orang tua itu ramah, dan Ye Chen juga tahu etiketnya. Adapun kota kuno Feng Yue, Ye Chen sudah memeriksanya, tidak jauh dari sini, tetapi juga ke selatan. Hal utama adalah bahwa kota kuno Feng Yue memiliki susunan teleportasi yang besar. Harganya 1000 batu roh. Orang tua itu tersenyum lembut lagi. Ini jauh lebih murah daripada kota Changlan tua. Ye Chen bergumam pelan, dan menyerahkan batu roh sambil tersenyum. Setelah membayar uang, Ye Chen memasuki susunan teleportasi, tetapi dihentikan oleh orang tua. Teman-teman kecil tunggu, seseorang di kota kuno Feng Yue ingin berteleportasi. Orang tua itu melambai sedikit. Ye Chen tersenyum sedikit dan berdiri diam.
Meskipun dia tidak tahu banyak tentang susunan teleportasi, ada satu hal yang dia ketahui dengan baik. Semua susunan teleportasi di kota kuno itu dua arah, mereka bisa diteleportasi, atau mereka bisa diteleportasi. Jika ada orang di sisi berlawanan yang akan berteleportasi, mereka harus menunggu, kedua pihak mengirimkan pada saat yang sama, yang kemungkinan akan menyebabkan runtuhnya saluran luar angkasa. Sementara Ye Chen sedang menunggu, suara yang kuat menyebar tanpa batas dari kejauhan, sepertinya menggunakan biografi yang kuat di matanya. Metode rahasia suara. Ye Chen di altar mendengar kutukan dan melompat keluar dari altar. Tepat malam sebelum kemarin, Ye Chen dan yang lainnya mengikat keluarga Yuan. Hal ini membuatnya membawa masalah. Sekarang, ketika mendengar penampilan orang itu, Ye Chen secara alami pergi ke orang itu untuk keluar. Teman kecil, batu rohmu. Melihat Ye Chen telah melangkah ke langit jadi berteleportasi. Ye Chen berkata, simpan saja. Pria kecil yang sembrono. Orang tua itu tersenyum tak berdaya. Pada saat ini, susunan teleportasi menjadi cerah, dan sosok kabur berangsur-angsur mengeras, dan kemudian keluar susunan teleportasi. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun peri berwarna-warni, yang tak lain adalah Chu Xuan yang keluar dari arai teleportasi. Jika saja Ye Chen menunggu dan tidak pergi begitu saja, mungkin akan bertemu dengan Chu Xuan.